Kembali lagi sama kita berdua ya. Bagaimana teman-teman semuanya udah makan siang? Ya, jadi udah lebih fresh ya. Fresh lagi ya. Karena tadi kan masih pagi ada kayak ngantuk-ngantuk gitu ya. Belum Ya. makan siang, jadi agak lemes gitu ya. Buat teman-teman yang belum on cam, bisa dinyalain lagi kameranya. Kita ikutin lagi rangkaian acaranya hari pertama ospeknya ya. Iya, benar sekali. Nah, untuk teman-teman semuanya yang tadi kita sebelum break itu ada kuis. Nah, itu tadi diisi yang ada di LMS. Terus juga jangan lupa e-booknya, jangan lupa gardanya juga dicatat ya. Ya, jadi selama 3 hari ke depan nih, jangan lupa buat teman-teman setiap kali ada materi, dicatat dulu atau mau langsung ditulis di garda e-booknya juga boleh. Nah, kita mau ngecek lagi nih teman-teman yang mungkin udah kenal, saling kenal, bisa diajak nih teman-teman yang udah keluar room ya, soalnya berkurang nih Kak, teman-teman yang ada di Yang room. join ya. Iya, yang join di room Jadi siapa ini. kira-kira yang kenal tadi masuk roomnya barengan, langsung aja diajakin. Yang belum on cam juga langsung dinyalain kameranya. Iya, karena memang materi kita kali ini itu sangat sayang untuk dilewatkan, Kak. Kenapa tuh? Karena materi kita ini berbicara tentang wirausaha, di mana orang sekarang sudah berwirausaha, ya kan? Nah, jadi sayang banget buat teman-teman yang melewatkan materi kita siang ini. Iya, dan juga di IST Akprin sendiri itu kewirausahaan itu jadi sorotan juga. Benar ada mata sekali. kuliahnya sendiri, bahkan ada juga perlombaan yang itu nanti bikin teman-teman yang tadi anak geologi ya tadi sempat pengen lulus 3,5 tahun, makanya ini harus disimak banget nih. Banget, karena memang sangat banyak perlombaan, mulai dari pendanaan, itu tuh bisa dikurangin dengan SKS seperti yang diceritakan oleh Ibu Warek 3 kita tadi. Oke, langsung aja Mbak Putri untuk materi yang habis ini bakal dibawain oleh siapa? Nah, untuk materi kita setelah ini, saya akan membacakan CV dari moderator kita siang ini, yaitu nama lengkap yaitu Ibu Nurul Zakia, SSI MSc. Jabatan sebagai asisten ahli, tempat tanggal lahir Pasuruan 21 Januari 1987. Kemudian institusi yaitu Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Kemudian mata kuliah yang diampu yaitu Fisika 1, Geofisika Eksplorasi, Geologi Bawah Permukaan, dan Kewirausahaan. Untuk riwayat pendidikan, S1, Ibu Zakia pendidikan di Universitas Negeri Malang dengan bidang ilmu fisika atau fisika bahan, tahun masuk 2007 hingga 2011. Kemudian untuk S2 di Universitas Gadjah Mada dengan bidang ilmu fisika atau geofisika, tahun masuk 2011 hingga 2013. Untuk pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir, Bu Zakia memulai penelitian dari 2015 hingga 2018. Untuk judul penelitian sendiri, yang pertama ada aplikasi metode geolistrik resistivitas untuk identifikasi kedalaman dan batas rembasan limbah lindi di pemukiman sekitar tempat pembuangan akhir Piungan, Kabupaten Bantul, DIY, dengan sumber dana LPPM IST Akprin Yogyakarta. Pada 2016, judul penelitian mengenai pengaruh air sungai yang tercemar limbah terhadap kualitas tanah di sekitar Sungai Kelampong, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan upaya penggalian pencemaran air sungai dan tanah, sumber pendanaan dari Dikti. Kemudian pada 2016, identifikasi sebaran litologi bawah permukaan bumi menggunakan metode geolistrik resistivitas di daerah Gunung Wungkal dan sekitarnya Kabupaten Sleman DIY yang didanai oleh LPPM IST Akprin Yogyakarta. Kemudian pada 2018 dengan judul penelitian Integritas Data Geologi dan Geofisika dengan sumber pendanaan Kemenrisdikti. Yaitu tadi adalah CV dari moderator kita siang ini.
Ya, langsung saja kepada moderator kita, Ibu Zakia, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para MC yang cantik-cantik, cantik-cantik sekali ya. Saya sapa dulu ya. Selamat datang mahasiswa baru Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Pada siang ini kita akan belajar tentang kewirausahaan bagi para calon mahasiswa yang tadi bertanya-tanya tentang beasiswa. Ini nanti akan saya informasikan beberapa prestasi tanpa beasiswa pun kalian bisa mencari tambahan ya uang ya dengan berwirausaha. Moga bisa di-share materi saya. Ini nanti ada Mbak Arum yang nanti akan saya perkenalkan. Oke, next. Ini saya membawahi sekarang berada di Lembaga Pengembangan dan Kewirausahaan Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Sehingga saya menaungi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keinginan untuk berwirausaha dan mendapatkan hibah dari Kemendikbud-Ristek. Next. Lokasi Akprin ada 3, bisa dilewati. Mungkin tadi sudah ya. Nah, kenapa sih harus Akprin? Jadi Akprin itu merupakan kampus terbaik di Indonesia saat ini. Ini berdasarkan dari yang saya dapatkan dari Webometrik, yaitu peringkat ke-88, dan ini adalah keunggulan dan prestasinya. Next. Untuk tak kalah dengan PTN, daftar PTS terbaik di Indonesia tahun 2021 versi Webometrik, Institut Sains dan Teknologi Akprin itu masuk peringkat ke-33 nasional. Next. Nah, untuk wilayah Yogyakarta sendiri, dari 136 PTN dan PTS yang ada di Yogyakarta, Akprin memiliki prestasi atau urutan ke-8 dari kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Bisa dibayangkan bahwa prestasi Akprin sudah cukup sangat bagus ya. Ini merupakan data Webometrik yang bisa kalian akses di internet. Next. Dan ini adalah yang penting mau saya sampaikan adalah tentang Akprin tahun 2020 kemarin mendapatkan prestasi merupakan bidang peringkat ke-1 bidang kemahasiswaan LL Dikti tahun 2020 kemarin kategori institut. Nah, ini adalah beberapa kompetensi yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk program-program kewirausahaan. Next. Nah, ini kita akan fokus ke bidang kewirausahaan. Di sini nanti saya ada pemateri yang cukup mumpuni yang akan memberikan pengalamannya tentang kewirausahaan, bagaimana nanti kita bisa mendapatkan ide-ide berwirausaha, yaitu menjadi mahasiswa sekaligus entrepreneur ya. Ini ada bisa ikutin program yang diadakan oleh Kemendikbud-Ristek, ada PKMI, yaitu program kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Langsung Mas, dicepetin aja. Dan di kewirausahaan ini ada beberapa, ada PKM, PMWI, serta di bidang pengabdian masyarakat. Ada juga namanya KBMI, yaitu kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia, dan ini dana yang sekarang lagi ditawarkan kepada mahasiswa itu maksimal sekitar 40 juta rupiah. Next. Ada juga yang namanya ASMI, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Ini juga dana yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek, ada maksimal dananya sekitar 25 juta rupiah. Kemudian ada juga namanya KIBM, Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa pada tahun 2020, dana yang ditawarkan dengan range anggaran 5-15 juta rupiah. Dan ini adalah contoh beberapa kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia yang diikuti oleh tim KBMI IST Akprin yang lolos didanai. Ini dari tahun terbaru ini, tahun 2021 ini ada 3 tim, ada Kebab Gaza, Kreasi Kopi, dan Warbindo Tamtams yang mendapatkan dana dari 9 juta hingga 20 juta rupiah. Kebab Gaza mendapatkan dana 18 juta,
Kemudian tahun lalu, next, ada 3 tim juga, ada Kalija Hijab, yang pemiliknya yang jadi MC ya, sekarang itu ya mbak-mbak yang jadi MC itu pemilik Kalija Hijab, mendapatkan dana 16 juta. Ada Ayam King Kremes, ada Dorothy Catering, ini mendapatkan dana, sudah saya data di situ masing-masing 18 juta rupiah. Next, ini kompetisi nasional. Tahun sebelumnya ada Sambal Move On, Kambangan Madu, dan Manik Maya Craft. Next. Kemudian ini juga di bidang lain ada Valhalla Geoservice, ini yang digawangi oleh anak-anak teknik geologi. Kemudian Batik No Narkoba sama Viera Yoli. Ini semuanya mendapatkan dana ya. Kemudian bagi yang suka membuat makanan, ini Mbak Pia Caca pernah mendapatkan dana sekitar 13 juta rupiah. Ini yang suka teknologi, ada tahun 2018 mendapatkan dia melakukan pemetaan dengan drone, dapatnya dana 16 juta, serta ada yang budidaya jamur, dia dapat dana 12 juta rupiah. Ini kalau nggak salah anak teknik kimia. Ini semuanya dari jurusan ya, rata ya. Kemudian ada micro bubble generator, sandal ergo batik, serta next art image. Dan semua ini adalah prestasi mahasiswa Akprin yang sebetulnya ini hanya contoh ya, karena saya datanya banyak sekali, namun saya tidak mampu merekapnya saat ini. Next. Ini juga yang lolos KIBM, ada Harfloris sama ini di bidang hidroponik, dia mendapatkan dana 12 sama 13 juta rupiah. Ini merupakan salah satu data dari bahwa tahun ISC Akprin Yogyakarta mendapatkan dana terbanyak pada tahun 2018. Itu bisa kalian lihat bahwa ini adalah kompetisi nasional yang diadakan oleh Kemenristek Dikti ya dulu ya, sekarang Kemendikbudristek, yang diperebutkan oleh mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia. Jadi bagi kalian yang suka wirausaha, di sini adalah peluangnya. Ini juga merupakan produk dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa kami, dari minuman sederhana menjadi minuman yang sekarang nilai jualnya tinggi. Next. Dan ini adalah produknya, namanya seruputan yang mungkin tadi diiklankan ya, ada iklannya tadi. Ini produk dari pengabdian mahasiswa. Mereka mendapatkan dana sebesar 25 juta rupiah tahun 2020. Next, Mas. Ini kegiatan kami saat final di Batam, di bidang kewirausahaan juga, dari teknik mesin, industri, dan teknik geologi, serta jurusan-jurusan lain juga ada. Ini contohnya adalah kegiatan finalis ketika kita ada di nasional, delegasi dari Akprin. Next. Dan ini adalah dana yang kita dapatkan tahun 2021 yang tadi 3 tim. Maksimal dana yang kita dapatkan itu sekitar 20 juta. Ini mahasiswa bimbingan saya di bidang kopi. Sama yang kebab gaza itu juga bimbingan saya. Dan ini adalah dana yang didapatkan mahasiswa di bidang pengabdian masyarakat, mendapatkan dana sekitar 35 juta rupiah. Next. Ini kalau nggak salah, ini anak teknik, statistik di bidang pengabdian juga mendapatkan dana 39.500 untuk program pemberdayaan masyarakat di bidang kewirausahaan. Dan ini yang paling besar menurut kami yang sebagai pembimbing di program pengembangan desa, kita mendapatkan dana 50 juta rupiah, dan ini adalah dana maksimal yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek. Oke, ini merupakan prestasi-prestasi kami mahasiswa ISC Akprin Yogyakarta yang sudah berkancah di nasional. Ini adalah prestasi dari anak mesin yang tidak berhubungan dengan kewirausahaan, tapi ini sangat membanggakan. Kita bisa meraih juara 2 dan juara 3 di tingkat nasional. Ini ya dokumentasinya. Next. Dan ini yang terakhir, prestasi dari jurusan elektro dan mesin pernah menjadi wakil Indonesia ya di bidang robotika di jenjang internasional. Mungkin itu dari saya. Saya di sini akan memperkenalkan langsung pemateri kita tentang kewirausahaan pada siang hari ini. Namanya adalah Mbak, masih muda ya, ini usianya kelahiran tahun 91 ya Mbaknya ternyata. Namanya Cahyaningrum.
alamatnya dari Sleman, Yogyakarta, dekat sekali. Beliau merupakan co-founder dan COO Nares Essential Oil dan merupakan akuntan di PT Expertindo Training Yogyakarta. Kemudian beliau mendapatkan penghargaan tahun 2017 Outstanding Corporate Innovator Award tahun 2017 oleh PDMA dan tahun 2018 Social Venture Challenge Asia oleh DBS dan National University Singapore Indonesia Representative. Tanggal lahirnya 1 Oktober 91 ya, masih sangat muda, lebih muda dari saya ya tentunya. Kemudian mampu berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, dan basic pendidikannya adalah akuntansi di Fakultas Ekonomi UII. Monggo Mbak Arum bisa share informasinya atau materinya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Zakia. Mohon maaf, ini suara saya kedengaran jelas tidak ya, Bu? Terdengar, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Bapak Wakil Rektor IST Akprim dan juga Ibu Zakia yang sudah berkenan mengundang saya menjadi pembicara untuk hari ini. Dan juga selamat datang kepada para mahasiswa baru IST Akprim 2021, selamat sudah menjadi mahasiswa dan semoga selalu sukses untuk selalu belajar di Yogyakarta ini ya. Dan terima kasih juga kepada para MC-MC kita yang sudah membawakan acara ini dengan sangat baik. Oke, mungkin di sini saya mungkin cerita atau sharing ya tentang apa yang sudah saya lakukan dengan tim kita di Nares Essential ini. Mungkin saya akan langsung share screen ya untuk memulai ini semua. Ya, monggo Mbak Arum. Oke, apa ini sudah bisa ter-share screen ya Ibu ya? Mohon maaf. Sampun Mbak. Oh ya, terima kasih. Baik. Nah, sebenarnya kita perkenalan dulu ya. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bu Zakia tadi, bahwa saya adalah Cahyaningrum. Biasa teman-teman manggil saya adalah Arum, dan saya adalah co-founder dan COO dari Nares Essential Oils. Nah, mungkin sebelum kita berlanjut ke yang akan saya ceritakan lagi buat teman-teman nih, mungkin sedikit cerita tentang saya ya, bagaimana saya memulai ini semua, dan sebenarnya apa yang saya lakukan bersama dengan teman-teman dari Nares ini. Jadi setelah saya lulus dari UII Ekonomi pada tahun 2013, kemudian saya bekerja nih menjadi seorang accounting atau akuntan di salah satu perusahaan consulting di Yogyakarta. Nah, setelah itu saya kurang lebih 2 tahun nih. Saya 2 tahun di sana, lumayan betah juga ya 2 tahun di sana, dan memang pekerjaannya menyenangkan. Nah, setelah itu kemudian saya menikah dan diajak nih oleh suami saya buat, udah kamu, kita nerusin usaha ini sama-sama aja, kamu resign aja. Itu sebenarnya suatu hal yang membuat saya tuh penuh dengan pertimbangan ya sebenarnya, karena saya nih suka bekerja gitu. Jadi kalau dunia wira swasta tuh buat saya adalah sesuatu yang baru, dan saya paham banget nih kalau wira swasta atau yang memiliki usaha itu pekerjaannya sangat berbeda dengan pekerjaan yang ada di kantor. Tapi oke, sudah saya resign dan kita memulai ini bersama-sama. Nah, sebelumnya memang kami sudah punya, sebelum bernama Nares nih, kami sudah punya suatu industri pembuatan essential oil, dan itu bentuknya industri atau apa ya, kita supply ke berbagai industri-industri makanan, kemudian obat. Nah, itu nanti cerita lengkapnya gimana atau mulainya gimana, saya akan skip dulu. Ini kita ceritain dulu tentang apa yang sudah
atau awal mula bagaimana nih saya menemukan Nares. Nah setelah itu sering berjalannya waktu saya menikah nih, bisnis industri yang sedang kita jalankan itu lagi turun banget, lagi bener-bener turun banget, dan kita tuh pusing, bener-bener kayak, waduh ini udah kayak kehabisan modal nih beratnya, terus kita nggak punya uang lagi nih, kita mau survive gimana gitu. Terus akhirnya saya berpikir nih, gimana ya caranya supaya bisnis kita ini bisa tetap jalan. Akhirnya saya berpikir, terus saya juga melihat peluang nih, bahwa ternyata essential oil dikemas ukuran kecil-kecil itu memiliki potensi yang sangat besar. Kenapa? Karena orang-orang yang menggunakan ini tuh banyak sekali, dan juga bisa digunakan secara langsung. Mungkin kalau teman-teman sekarang banyak nih lihat iklan-iklan di IG yang lewat-lewat ini, atau bahkan mungkin di TikTok, kalau teman-teman main TikTok nih, ada nih essential oil yang kecil-kecil bentuknya per 10 mili yang biasa disebut dengan aromaterapi. Tapi itu berbeda ya dengan essential oil, karena kalau aromaterapi itu sudah dicampur dengan non essential oil, jadi misalnya dicampur sama alkohol gitu. Nah, kita sudah memulai itu, kemudian saya berpikir nih, oke, balik lagi ke yang tadi ya. Apa yang harus saya lakukan nih supaya kita bisa tetap survive? Nah, akhirnya kita punya pikiran, oke, kita buat ini kemas menjadi ukuran per 10 mili, ukuran kecil-kecil yang bisa dipakai langsung oleh para end user atau para konsumen secara langsung ya. Tentu hal ini sangat tidak mudah. Kenapa? Karena pada waktu itu essential oil itu belum ngetren. Yang pertama, belum hits, sama kayak sekarang tuh belum hits. Belum ada orang yang tahu mungkin essential oil itu apa, dipakai itu buat apa. Terus yang kedua adalah pada saat itu brand yang terkenal itu adalah brand dari luar negeri. Mungkin teman-teman nanti bisa searching kalau penasaran apa sih brandnya gitu. Itu sudah sangat terkenal dan memang sudah banyak sekali pemakainya di Indonesia. Nah, akhirnya kita beranikan diri nih. Kita mikir namanya apa ya, atau ininya apa ya. Akhirnya oke, kita coba dengan nama brand Nares. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu, Nares itu artinya tuh dari bahasa Sanskerta ya, atau bahasa Jawa kuno nih. Nah, Nares itu artinya adalah cantik, bagus, indah. Pokoknya segala sesuatu yang indah, yang bagus, itu datangnya dari Nares gitu. Itu adalah filosofi kita untuk merek ini. Nah, tentu aja nggak berhenti di situ ceritanya, karena pada saat kita merintis, semua uang tabungan kita pasti kita gunakan ya untuk memulai ini semua, karena kita tidak ada bantuan dari mana-mana gitu. Akhirnya kita menggunakan dana kita sendiri, kemudian kita gunakan untuk promo sana sini. Promonya gimana tuh? Karena sebelum pandemi semuanya bisa pada ke mall dengan bebas ya. Akhirnya kita buka stand di sana. Kita buka dari Mall Malioboro seminggu, kita buka dari Hartono Mall seminggu, dan mall-mall lainnya. Lama-lama bukannya untung, tapi buntung ya, alias boncos atau rugi. Nah, tentu aja ini membuat kita pusing, karena kita benar-benar nggak ada dana untuk bisa meneruskan produk-produk itu, atau gimana nih caranya kita promosi produk itu tuh nggak tahu lagi gimana caranya. Akhirnya karena kita benar-benar nggak punya dana untuk melanjutkan bisnis itu, dan di industri kita juga lagi turun banget, karena yang namanya bisnis pasti selalu up and down ya, nggak pernah jalannya lurus terus. Kalau lurus pasti naik, kalau nggak turun gitu. Jadi sangat berbeda ketika kita sangat berbeda rasanya saya bekerja di kantor waktu itu. Tapi ya udah, saya ngerasa mungkin ini adalah suatu tantangan yang harus saya lakukan gitu untuk bisa terus berkembang. Nah, karena kita udah nggak punya uang lagi, kita bingung nih, bahkan untuk makan aja nih kita nggak ada gitu. Di situ saya merasakan bahwa ternyata memulai suatu usaha itu tidak hanya dibutuhkan modal uang, tetapi juga modal mental. Kenapa? Karena dengan modal mental ini kita bisa kuat nih apapun yang sedang terjadi. Akhirnya kita ya udah oke, kita tunggu dulu, kita istirahat dulu nggak apa-apa deh. Terus akhirnya kita usaha susu keliling. Kalau teman-teman mungkin taunya sekarang susu ultra ya, atau mungkin susu nasional yang banyak di jalan itu. Nah, saya pribadi itu sampai jualan susu keliling per liter. Jadi kalau misalnya teman-teman masih langganan nih jualan susu murni sapi 1 liter, itu harganya 10.000.
Dan itu saya antarkan pakai motor waktu saya kuliah. Jadi waktu itu saya ingat banget ada yang pesan gitu kan, susu murni satu aja, Rp10.000. Dari saya rumahnya di Jakal atau di Jalan Kaliurang kilometer 12, saya antar ke daerah Bantul, dan itu jaraknya sekitar 1 jam, saya antar cuma-cuma free ongkir, hanya demi 10.000. Dan untuk satu susu itu cuman cuman untung 1.000 aja gitu. Jadi bisa dibayangkan kan pada hari itu sebenarnya kita, waduh ya udah deh, apapun yang terjadi lakuin aja walaupun bensinnya habis. Tapi udah kita lakukan terus sampai benar-benar kita ya settle nih, mungkin tiap hari kita makannya angkringan atau Indomie gitu ya. Gimana caranya kita bisa tetap survive hidup lah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman semua di sini mungkin akhir bulan nih ada yang lagi kebingungan dana, jangan khawatir karena saya juga pernah ngalaminnya dan pasti semuanya akan berlalu gitu ya. Akhirnya dengan modal yang kita kumpulkan pelan-pelan dari jualan susu itu, kita iklan lagi nih. Iklannya di mana? Iklannya di Facebook Ads. Karena pada saat itu IG sudah ada, cuman mungkin IG Ads-nya belum terlalu banyak yang tahu ya. Jadi waktu itu kita beriklan di Facebook. Akhirnya susunya mulai berkembang, ada yang setiap hari beli 10 liter, dan dari uang susu itu kita sisihkan, sedikit-sedikit nih kita sisihkan untuk bisa memulai lagi bisnis essential oil ini. Nah akhirnya yaudah deh kita hidupnya benar-benar ngerasa sederhana aja lah, merintis semuanya, pokoknya enak gak enak yang penting kumpul ya, kalau kata orang Jogja nih, enak-enak pokoknya kumpul wae. Nah itu terus akhirnya kita kumpulkan, kita bisa mengiklan lagi, dan akhirnya bisa sampai saat ini kita bangkit kembali. Nah, setelah produk-produk Naras ini sebenarnya juga sangat tidak mudah untuk dipasarkan. Kenapa tidak mudah? Karena orang tuh nggak tahu essential oil apa. Jadi kita selalu melakukan edukasi bahwa essential oil itu apa, cara pakainya itu gimana. Apalagi kita juga merupakan brand yang pada saat itu ya tahun 2017 tuh orang nggak tahu nih brand Naras itu apa. Terus datangnya dari mana? Kok dia berani jualan kayak gini gitu. Itu yang namanya diremehkan, itu pasti ada. Diremehkan, terus nggak dipercaya, bahkan kalau bisa dibilang kayak diejek gitu ya, kayak kamu lulus kuliah cuman jualan kayak gini gitu. Pada saat itu sebenarnya saya juga ngerasa kayak merasa down gitu. Waduh, kenapa juga ya saya harus jualan kayak gini gitu. Tapi saya yakin dan saya melihat potensi dari essential oil ini bahwa ini tuh prospek kedepannya itu bagus banget gitu. Dan terbukti sekarang semua orang banyak banget kan yang menghasilkan essential oil. Dan inilah motivasi saya mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung nih mau usaha apa, atau kehabisan modal, atau enggak saya kayaknya nggak cocok jadi entrepreneur nih, atau nggak cocok dari apa, semuanya itu bisa dipelajari. Yang paling penting itu adalah kita kuat mental. Udah, itu nomor 1 deh. Kamu nggak punya modal seberapa, tapi kalau kamu kuat mental, kamu akan cari kalian akan cari cara bagaimana caranya untuk kalian bisa tetap survive melaksanakan bisnis itu. Ya. Mungkin itu sedikit cerita tentang saya, bagaimana saya memulai ini semua dan apa yang sudah saya lewati gitu ya. Yang pasti detailnya seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman misalnya mau tanya atau apa, mungkin kalian bisa share saya di Instagram, nanti akan saya share untuk Instagram Produk Naras dan juga Instagram saya pribadi. Oke, mungkin saya lanjut aja ya untuk cerita atau kisah saya di awal ini. Oke. Slide selanjutnya. Oke. Sebentar ya. Halo Mbak Arum. Iya, ini Ibu kayaknya ada gangguan teknis ya.
Ini mau saya ke slide yang selanjutnya, tapi belum jalan. Mohon maaf. Mohon ditunggu dengan sabar ya. Mohon maaf ya, sebentar ya. Mungkin saya stop share dulu kali ya. Oke. Oh ya, nah mungkin untuk mengawal ini semua, saya akan share video. Jadi pada saat itu kita diliput oleh salah satu TV nasional, yaitu Trans TV dalam program Si Unyil. Nah mungkin teman-teman bisa melihat gitu tentang apa sih yang diliput dari Si Unyil dari kita. Saya akan share untuk videonya ya, untuk di Si Unyil. Suaranya belum keluar Mbak Arum. Oh, belum keluar ini. Oke. Sudah 100. Belum bisa ya Ibu ya? Di kami tidak terdengar suaranya, tapi gambarnya terlihat. Bisa dinarasikan aja Mbak, nggak apa-apa. Kenapa Ibu? Mohon maaf. Bisa dinarasikan. Oke, ya. Oke, mungkin ini kita skip aja videonya ya, karena videonya ini sudah mencakup rangkuman dari materi yang saya sampaikan. Oke, kalau gitu saya stop share dulu untuk videonya. Ya, oke. Kita langsung ke slide yang selanjutnya aja. Oke. Nah, ini mungkin saya seperti ini aja Ibu, karena tadi agak error untuk full screen-nya ya. Maaf. Oke, baiklah. Nah, inilah awal mula dari cerita dari Di Balik Nares. Nah, ini adalah salah satu daerah di Kendal, Jawa Tengah. Jadi ini di Desa Ngargosari, Kecamatan Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Nah, di sini ini kalau teman-teman bisa lihat di situ tuh bentuknya seperti pegunungan ya, pegunungan segar. Mungkin kalau di Jogja itu kayak Kaliurang atas gitu ya. Jadi Kaliurang yang KM 22, KM dekatnya Mbah Marijan gitu, kalau mungkin teman-teman tahu atau pernah ke sana. Nah, di sini ini banyak sekali kebun cengkeh yang ada di seluruh perkebunan. Jadi kalau misalnya kita lewat nih kayak perkebunan nih, di perkebunan di Desa Ngargosari ini semuanya cengkeh. Kanan kiri itu jurang kanan kiri itu semuanya kebun cengkeh. Nah, dari sinilah bermula inspirasi atau gagasan kita kenapa kita sampai membuat essential oil yang berupa clove oil pada awalnya atau minyak cengkeh. Jadi ini dia daunnya. Nih, sampah daun cengkeh. Jadi diawali dengan rasa keprihatinan kita bahwa di sekeliling daerah Ngargosari itu masyarakatnya banyak sekali yang miskin. Masyarakat miskin, pendidikan tidak ada, bahkan untuk makan sehari-hari aja mereka nggak mampu. Mungkin banyak yang nggak bisa beli beras, jadi mereka lebih memilih untuk menanam jagung,
kemudian dibuat nasi jagung, atau bahkan kalau misalnya nggak punya jagung, itu cuman ketela, direbus udah. Dan bahkan ada salah satu petani kita itu yang makan bisa beli beras nih, misalnya beli beras, lauknya adalah garam yang dibakar. Itu sudah buat mereka itu sudah sangat cukup. Kita tahu bahwa dengan mengolah sampah daun cengkeh ini menjadi clove oil atau essential oil itu memiliki memiliki hasil yang sangat luar biasa. Kalau bisa dibilang nih, kita menemukan berlian nih di dalam sampah daun cengkeh ini yang tidak diambil oleh siapapun. Nah, sebenarnya kenapa sih kok kita bisa nemu ini? Jadi di daerah itu sebetulnya banyak sekali kalau orang-orang yang juga menghasilkan essential oil berupa clove oil. Tetapi mereka menjualnya kepada tengkulak, atau kalau misalnya tengkulak kalian taunya kayak jadi kita misalnya petaninya udah buat oil, terus habis itu oilnya dijual kepada tengkulak itu, tapi dibeli dengan harga yang sangat murah. Dan sedangkan tengkulak itu membeli oil itu dan dijual dengan harga yang sangat tinggi, karena dia tahu harga pasaran di luar sana tuh tinggi banget. Tapi hasil yang diberikan kepada petani itu sangat kecil. Padahal tuh yang ibaratnya ya yang susah tuh mereka, tapi yang mendapat hasil paling besar adalah para tengkulak itu. Nah, akhirnya kita mikir nih, wah ini tidak bisa dibiarkan karena kasihan juga para masyarakatnya. Akhirnya kita memulai untuk kita kirim proposal nih ke sana, ke sini, untuk proposal bisnis pastinya. Gimana caranya supaya banyak yang mendukung kita dan bisa mensupport kita dari segi dana. Terus lalu akhirnya tidak berhenti di situ, tentu aja nggak ada yang mau dan percaya sama kita, karena ya terus terang kita juga masih baru, kita masih belum pintar membuat proposal bisnis, dari segi public speaking juga tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita diwawancara atau interview, kenapa nih kita harus memberikan dana itu kepada kalian? Kita juga jawabannya gitu, atau nggak lancar gitu ya. Padahal maksud kita adalah yang pasti selain kita suatu perusahaan yang profitable atau menghasilkan profit, kita juga membantu para warga sekitar untuk bisa memiliki kehidupan perekonomian yang lebih layak. Jadi kenapa saya sebut kehidupan ekonomi mereka lebih layak? Karena yang pertama, mereka itu hidupnya ya menjadi seorang petani dan juga buruh tani. Mungkin kalau teman-teman tahu, di negara kita yang agraris ini, petani itu tuh dianggap orang miskin pasti ya. Orang miskin, orang yang tidak punya uang gitu. Orang yang tidak berpendidikan gitu. Padahal penumpang hidup kita itu adalah dari petani. Kita makan juga semuanya dari petani kan. Nah, itu yang membuat saya prihatin kenapa petani-petani di Indonesia dan dengan hasil alam yang begitu melimpah kok tidak dihargai dengan baik. Padahal mereka yang yang menghasilkan ini semua yang sangat bermanfaat untuk kita. Lalu pada akhirnya kita bertekad nih, apapun caranya, akhirnya kita kirim proposal bisnis ke sana kemari, dan alhamdulillah sampai proposal bisnis yang ke-11, jadi 10 ditolak, ke-11 baru kita goal. Akhirnya ada yang membantu kita untuk membuatkan modal untuk kita untuk bisa membantu para petani dan masyarakat ini. Jadi kalau boleh saya cerita lagi nih, buat petani itu mereka nggak bisa makan sehari-hari karena penghasilan yang mereka capai itu per hari itu hanya Rp10.000 dalam satu hari. Jadi bayangkan aja deh, kalau 10.000 tuh kita makan apa buat sehari-hari? Nggak ada, paling kita cuma buat beli kayak beras atau mungkin beli beli ketela, dan semua itu dimakan cuma cukup satu hari. Dan setelah itu mereka juga nggak punya yang namanya MCK. Kalau teman-teman tahu, MCK kan itu kayak toilet atau sarana kebersihan gitu, mereka nggak punya. Bahkan untuk yang namanya pendidikan, anak mereka itu banyak sekali yang putus sekolah. Jadi mereka udah sekolah di kelas 2 nih, akhirnya mereka putus sekolah. Wah, itu yang membuat kita kayak, padahal mereka mempunyai potensi yang sama dengan teman-teman semua yang ada di perkotaan, gitu, yang bisa memiliki atau bisa mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, bahkan sampai kuliah. Terus juga pernikahan dini di sana juga banyak yang terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman semua yang ada di sini nih, yang mungkin umurnya 17-18 ya, gitu,
sangat beruntung dan sangat bisa menikmati perkuliahan itu tuh suatu anugerah loh gitu. Karena buat saya melihat pernikahan dini di sana itu umur sekitar, kalau sekarang udah bisa diatur ya, antara umur 17 tuh udah nikah, bahkan kalau nggak ada undang-undang mungkin umur 14, 16 tahun itu mereka sudah menikah. Dan itu yang membuat saya kayak, kenapa gitu mereka harus menikah di usia yang segitu gitu, kenapa mereka tidak diberikan kesempatan lebih, yaitu tadi karena mereka tidak mempunyai perekonomian yang baik. Terus akhirnya para petani dan juga buruh tani ini kami kerjasama dengan mereka mengambil sampah daun cengkeh ini kemudian disuplai kepada kami, dan dari situ mereka bisa mensekolahkan anaknya sampai ke jenjang SMA. Itu merupakan suatu hal yang membahagiakan buat saya karena di situ mereka jadi berpikir untuk tidak menikahkan anaknya untuk usia-usia yang rawan gitu. Nah, dulunya 10.000 per hari, sekarang bisa 50.000 per hari. Jadi naiknya udah 5 kali lipat dengan apa yang kita lakukan bersama mereka. Oke, next ya. Nah, ini adalah produk-produk kami. Nah, ini kita sebenarnya ada 19 macam produk oil ya. Kita ada cinnamon, kalau mungkin tahu teman-teman kayak kayu manis, kemudian ada lemongrass, dan juga ada rose, dan juga ada clove. Nah, ini semua kita kemas di dalam ukuran 10 mili dan juga ukuran 5 mili. Nah, kalau mau tahu teman-teman ini sebenarnya harganya berapa sih kita jual dengan harga yang kecil ini? Berapa ya harganya? Nah, ini dia harganya. Sebenarnya saya mau cerita dulu nih tentang salah satu oil yang terlihat di sini. Ini sebelumnya mohon maaf sekali ya, karena kalau saya full screen nanti agak lambat ini untuk saya ganti ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah rose oil, dan ini adalah packaging kita. Packaging kita itu bentuknya seperti kayu ini. Ini kita ambil dari limbah industri. Jadi kalau misalnya ada yang buat seperti meja kayu, nah itu yang kita ambil untuk kita produksi menjadi packaging kayu seperti ini. Nah, ini untuk rose oil atau minyak bunga mawar, per 10 milinya kita jual dengan harga Rp2.500.000. Dan untuk ukuran 5 mili kita jual dengan harga Rp1.500.000. Nah, mungkin teman-teman 10 mili, 20 mili kok harganya sampai jutaan ya? Mungkin ada yang penasaran ya, kenapa? Nah, karena untuk menghasilkan rose oil sebanyak 10 mili ini, kita membutuhkan sekitar 400 sampai 600 kg kelopak bunga mawar dan hanya menghasilkan 10 mili. Jadi bisa dibayangkan dong mungkin seberapa kali ya, mungkin setruk kontainer itu kali mungkin nggak cukup gitu untuk membuat satu jenis oil, yaitu rose oil. Nah, ini fungsinya bagus banget ini buat teman-teman remaja, buat teman-teman maba-miba di sini yang mungkin ingin terlihat awet muda. Nah, kalian bisa pakai rose oil ini untuk kalian campurkan ke dalam skincare kalian gitu ya. Kalau sekarang kan lagi hits-hitsnya skincare yang banyak sekali yang beredar gitu dan juga kualitasnya super baik. Nah, kalian bisa coba campurkan rose oil ini ke dalam skincare kalian. Ini dia price list-nya, kita mulai dari harga Rp80.000 sampai Rp2.500.000. Nah, ini yang spesial adalah dari kita Indonesia itu ada bunga kantil. Kalau teman-teman tahu, bunga kantil itu harumnya sangat harum dan khas dan tidak ada horor-horornya ya. Mungkin kalau teman-teman di Jawa khususnya yang suka melihat film Susana, zaman dulu masih inget nggak ya? Mungkin teman-teman maba-miba ada yang tahu Susana apa enggak ya? Mungkin generasi 90-an mungkin yang tahu. Nah, ini salah satu bunga yang sering dijadikan untuk adegan film-film horor. Tetapi ini sama sekali nggak ada horor-horornya karena manfaatnya itu sangat luar biasa. Salah satunya adalah membuat kesehatan kulit kita semakin baik. Oke. Nah, kemudian buat teman-teman semua di sini, ini adalah saya cerita ya dari awal. Jadi bahan bakunya yang tadi itu adalah sampah daun cengkeh kering yang buat sebagian banyak orang itu sangat tidak bermanfaat, tapi buat kami itu adalah seperti berlian yang bisa membantu kami untuk bisa terus aktif membantu para petani dan juga masyarakat atau warga sekitar di Desa Kendal, di Desa Margosari tersebut. Nah,
para petani itu memberikan kepada kami, menjual, kemudian kami produksi ke dalam pabrik. Nah, ini adalah saya dan juga beberapa tim produksi, kemudian dengan ahli finansial dari ahli finansial kami. Dan setelah kami produksi akan menjadi kemasan yang seperti ini. Jadi ini kemasannya per 10 mili, ini untuk peppermint oil dan disebut dengan Naras Essential Oil. Nah, kemudian mungkin saya cerita sedikit ya apa yang dilakukan kita dengan para petani, seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi, bahwa kita tidak hanya membuat petani itu supply produk atau supply bahan baku kepada kami, tapi kita juga turut bekerja sama kepada para petani dan juga grup petani. Jadi di sana itu para petani tersebut itu membuat grup atau membuat perkumpulan yang mereka nih berdiskusi nih dengan kami tentang next kita proyeknya apa nih, atau next kita mau bikin kegiatan apa nih yang bisa membantu masyarakat sekitar. Nah, akhirnya kita bekerjasama dengan para petani dan menghasilkan produk Naras Essential Oil ini. Nah, seperti yang mungkin sudah saya terangkan tadi, dan sekarang mungkin saya mau nambahin lagi kali ya tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar ini. Ini adalah contoh dari Ibu Dalimah, merupakan salah satu petani kita. Ini bisa dilihat di sini, beliau sedang mengumpulkan sampah daun cengkeh kering ya. Di belakang itu adalah perkebunan cengkeh. Jadi kalau teman-teman nih misalnya mau ke sana, terus teman-teman mau foto-foto atau mau update status atau mungkin apapun itu, kalian bisa banget melihat langsung apa yang sudah dilakukan para ibu-ibu ini di sini. Dan ini kebanyakan adalah para ibu rumah tangga yang merupakan single parent, yang tidak memiliki suami tapi harus mengurusi anak-anaknya. Dan otomatis itu jadi daya tambah atau semangat mereka sendiri gitu ya, karena kalau misalnya saya mau cerita tentang pemberdayaan masyarakat di sana tuh banyak sekali hal-hal yang buat saya itu menyentuh hati kita. Mungkin ini juga banyak terjadi di seluruh daerah di Indonesia ya. Tapi karena kita ada di daerah Kendal, di Desa Ngargosari, ini yang saya ingin ceritakan gitu kepada teman-teman. Nah, 90% dari para petani kita dan para buruh tani kita itu adalah perempuan. Jadi yang kita berdayakan, yang kita rangkul itu adalah ibu-ibu yang benar-benar nggak tahu mereka mau kerja apa, tapi mereka butuh nih untuk survive sehari-hari. Nah, mungkin cerita lagi kayak ya, karena banyak sekali cerita yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman nih, mumpung waktunya agak panjang nih ya, jadi saya mungkin akan banyak cerita tentang para petani yang ada di sini. Gitu. Saya harap teman-teman bisa melihat atau mungkin ada inspirasi yang bisa teman-teman dapatkan di sini ya, gitu. Karena saya yakin bahwa suatu bisnis itu akan jauh lebih bermanfaat ketika tidak hanya berfokus kepada profit atau keuntungan, tetapi juga berfokus kepada dampak sosial yang bisa diberikan kita untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, pada saat itu saya ingat banget nih, Lebaran karena kemarin masih COVID, yang setahun berikutnya juga, setahun yang lalu juga masih COVID, sekitar 2 tahun ya. Jadi pada saat itu saya nggak bisa pulang ke Kendal, dan berarti 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu kita membagikan yang namanya sembako untuk para ibu-ibu gitu. Kita list nih di sana siapa aja yang berhak untuk menerima bantuan sembako untuk mereka sehari-hari. Jadi kayak beras, minyak, dan lain sebagainya. Itu siapa aja kita list. Nah, pada saat itu kita nganternya sempatnya malam. Jadi kita naik motor ke sana, dan kalau kalian bayangkan bukan jalan yang pegunungan gitu ya, yang sekarang hits bagus-bagus, instagramable semuanya, pemandangannya indah tuh nggak kayak gitu. Jadi di sana itu jalannya kayak off-road kalau kalian tahu. Jadi kayak susah banget gitu jalannya tuh nggak rata, banyak banyak batu-batunya, dan kalau kalian lewat motor di situ sih kalau nggak terbiasa biasanya akan kepleset ya, atau akan jatuh. Dan itu nanjak banget gitu, jadi pegunungannya tuh nggak yang smooth gitu, nggak, tapi dia yang super nanjak. Nah, pada saat itu malam, sekitar jam 7 habis isya, kita ke sana, terus di luar sana itu ada salah satu anak
perempuan, mungkin sekitar SD, umurnya mungkin 10 tahun, jadi kayak SD kelas 5. Waktu kita mau nganterin itu kan bingung karena tempatnya di sana semuanya gelap. Terus dia nanya sama kita, gitu, Bade matosi sinten gitu. Kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya mau cari siapa Mbak gitu. Saya bilang saya mau cari ibu ini gitu. Terus akhirnya dia nunjukin jalan, tapi di situ saya mikir kok dia di luar ngapain ya sendirian gitu. Ternyata adik ini atau cewek ini itu adalah seorang piatu atau orang yang yatim. Jadi yang tidak memiliki ayah dan ibunya ini adalah ibu yang memiliki gangguan jiwa. Jadi stres gitu kan. Stres kayak tapi nggak gila yang serem gitu ya. Jadi stres yang kayak nggak ngerti situasi sekitar gitu. Dan dia ini rumahnya nggak ada listriknya. Jadi kenapa dia keluar? Karena dia mencari mencari cahaya atau mencari lampu lah gitu untuk dia di luar gitu. Karena kalau di dalam itu ibunya itu bahkan sering didatangi laki-laki gonta-ganti gitu untuk ya mungkin saya nggak perlu ceritakan untuk apa ya. Jadi ibunya tuh sering banget didatangi laki-laki dan itu berganti-ganti karena ya itu tadi rumahnya nggak ada listrik, dia nggak punya suami dan dia mengalami gangguan jiwa. Terus akhirnya kita mikir nih, adik ini tuh kasihan banget ya, maksudnya dia cewek dan dia umurnya baru 10 tahun, dia nggak punya ayah, ibunya gila atau ibunya stres, mohon maaf, dan dia nggak bisa makan sehari-hari itu nggak bisa. Terus akhirnya kita dengan para warga di sana kayak membangun atau mengumpulkan gitu, kita musyawarah karena gimana ya Mbak, Pak gitu caranya untuk membantu si adik ini gitu. Dan akhirnya si adik ini alhamdulillah sudah dibantu sampai sekarang. Nah itu adalah salah satu cerita aja nih, salah satu cerita kesedihan yang mungkin kita rasakan ya, atau saya pribadi rasakan gitu, selain dari yang nikah muda tadi itu yang membuat saya sebenarnya tidak rela gitu karena anak-anak wanita di sana itu walaupun sekarang masa emansipasi sudah berkembang ya, tetapi ternyata di sana itu masih menganut suatu sistem yang cewek atau wanita gitu, itu hanya dibutuhkan jadi kalau bahasa Jawanya konco wingking gitu ya, jadi teman di belakang. Jadi kalian itu hanya akan menjadi yang masak-masak gitu kan, yang hanya ya pokoknya nggak berhak lah untuk mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Ya saya juga seorang istri dan saya suka masak gitu. Tapi konteksnya wanita-wanita di sana atau anak-anak kecil di sana, khususnya wanita, bahwa wanita itu nggak perlu berkembang secara pendidikan gitu. Karena kamu toh akhirnya akan di rumah aja dan itu ya sebenarnya yang ingin kami kembangkan juga bahwa masyarakat di sana itu pemikirannya harus lebih berkembang gitu atau pemikirannya harus lebih maju lagi gitu karena saya sayang banget gitu teman-teman semua di sini bisa sampai kuliah tuh buat saya kayak saya pengen gitu anak-anak di sana itu juga bisa kuliah gitu anak-anak di sana mungkin at least kalau nggak kuliah SMA ya akhirnya mereka bisa cari pekerjaan yang lebih layak karena di sana itu potensinya tuh sama gitu dan bahkan banyak yang anak-anaknya tuh pinter-pinter gitu, tapi karena budaya di sana bahwa kamu tuh nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, akhirnya mereka tetap stay di sana dan ya udah menikmati hidupnya di sana gitu. Padahal sebenarnya mereka bisa berkembang lebih jauh lagi. Oke, saya jadi ceritanya ke mana-mana nih ya. Nah, ini adalah pemberdayaan yang kita lakukan. Begitu 90%-nya adalah para ibu-ibu dan buruh tani yang single parent. Nah, ini dia. Yang pertama adalah community development. Atau kita mulainya dari proses pembibitan. Jadi pembibitan itu adalah kita dari mulai mencari benih dari berbagai macam produk yang saya sebutkan tadi. Jadi misalnya kayak bibit bunga mawar atau kalau cengkeh kan sudah tersedia di sana dan itu semuanya organik. Kemudian juga dari lemongrass atau sereh. Kemudian ada dari citronella atau serai dapur, atau serai wangi, Nah, itu semuanya kita pilih dulu dari bibit supaya ketika kita tanam dari proses penanaman oleh petani ini, hasilnya itu juga akan maksimal. Dan ketika kita panen, kita juga mendampingi para petani kayak, Pak, Bu, kurangnya bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan?
kendalanya gimana. Nah, itu kita sama-sama curhat atau sama-sama cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kemudian setelah dipanen langsung kita proses produksi seperti ini menjadi essential oil. Nah, mungkin teman-teman yang ada di IST Akprin ini di industri mungkin sudah agak-agak tahu ya tentang alat-alat ini tuh disebutnya apa. Nah, ini adalah mesin destilasi untuk membuat essential oil. Oke, next-nya ini adalah pembibitan. Oke, ini ada pembibitan dan juga pemilihan bibit dari kita yang sudah saya ceritakan tadi. Karena bibit yang unggul itu penting sekali untuk mendapatkan hasil essential oil yang maksimal. Karena kalau dari bibitnya kurang bagus, hasil oilnya juga kurang bagus. Nah, ini dia penanamannya, kita dampingi para petaninya apa yang sedang mereka butuhkan. Bahkan sebenarnya untuk hal-hal yang pribadi pun kita juga jadi ikut turut serta gitu. Tapi ya itu adalah satu proses yang menyenangkan buat kita karena kita jadi tahu nih apa yang sebenarnya dibutuhkan para petani ini secara langsung. Dan ini untuk proses panennya, mungkin teman-teman yang suka ke daerah perkebunan gitu. Nah, ini adalah citronella atau sereh wangi gitu. Jadi sereh yang kita ambil itu adalah bonggolnya. Jadi bagian bawahnya itu yang kita produksi menjadi essential oil. Nah, ini adalah mitra petani kami dari mulai Jambi, kemudian Pasaman Barat, Musirawas, dan juga sampai ke daerah Kupang atau Provinsi NTB. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama dengan mereka. Nah, saat ini alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan 20.250 petani dan perempuan yang saya ceritakan sebelumnya bahwa 90% dari petani kami itu adalah para ibu-ibu dan para perempuan. Nah, kemudian ini mungkin penting juga ya, sangat penting kalau bahkan menurut saya pengelolaan keuangan. Bagaimana kita mengelola keuangan supaya bisnis kita ini enggak boncos ya, atau bisnis kita ini tetap jalan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah yang kami lakukan adalah fair trade atau pembelian bahan baku ke petani dengan harga yang layak. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa banyak sekali petani-petani kita yang menjual bahan bakunya ke orang lain dengan harga yang tidak baik gitu. Jadi mereka susah payah, tetapi hasil yang mereka dapatkan sedikit. Itulah mengapa mereka tidak tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, padahal udah kerja keras. Nah, ini yang kita lakukan adalah memberikan dengan harga yang layak. Yang kedua adalah menjadikan mitra petani sebagai produsen. Nah, mungkin menjadi produsen itu maksudnya gimana? Jadi gini, kita tidak hanya membimbing petani itu untuk mensuplai bahan baku kepada kita, tetapi juga kita memberikan mesin kepada mereka. Dan mesin itu sudah standar ISO 9001 seperti yang sudah kita lakukan. Mesin yang kita produksi sendiri dan kita mulai dari bahan bakunya, mesin itu kita semua bikin sendiri, itu kita bikinkan, dan kita juga mendampingi mereka untuk membuat essential oil dengan kualitas grade A. Jadi essential oil itu ada grade A sampai grade D, dan kita sudah grade A, dan sudah kualitas ekspor, karena pada saat itu kita pernah ekspor ke daerah Swiss. Jadi untuk ekspor itu tidak hanya dari kita yang melakukan penelitian, tapi dari pihak sana. Jadi kita kirim sampel, kemudian setelah disetujui, baru itu masuk ke dalam standar mereka dan bisa kita ekspor. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kualitas yang para mitra petani kita hasilkan ini juga sesuai dengan standar yang biasa kita buat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah manajemen produksi dan penjualan. Nah, ini sangat penting ya buat teman-teman semua di sini yang ingin memulai usaha. Manajemen produksi dan penjualan, karena kita produksinya itu ada di daerah Kendal kan. Nah, untuk penjualannya kita ada outlet di Yogyakarta, yaitu di Jalan Kaliurang, kilometer 12, itu semuanya kita memiliki sistem keuangan yang berbeda. Jadi di bagian industri kita memiliki pegawai untuk menangani keuangan sendiri, kemudian di bagian penjualan itu kita juga memiliki keuangan sendiri, dan semuanya itu sebenarnya terintegrasi atau tersambungkan dengan satu sistem yang kita punya. Nah, jadi kita bisa kontrol nih, walaupun kita ada penjualan, ada keuangan di kantor Yogyakarta, ini bisa cek gitu. Oh, di
Kendal atau di pabrik ini ada bahan baku seberapa nih, saya bisa supply segini. Nah, semuanya itu sangat penting ya buat teman-teman, bahwa keuangan itu adalah jantungnya dari suatu perusahaan atau suatu usaha. Nah, dari situ kan kita juga setiap bulan bisa lihat nih laporan-laporan keuangan yang ada. Jadi kayak misalnya laporan laba rugi gitu atau laporan neraca. Nah, itu digunakan untuk melihat potensi kita nih sejauh apa nih atau gimana caranya kita bisa Saya Mbak Arum tinggal ya, 10 menit lagi nih presentasinya. Oke, siap. Bentar lagi ya. Bentar lagi ini selesai kok, Ibu. Oke. Jadi itu digunakan untuk melihat apa yang harus kita lakukan atau gimana nih cara kita mengatur strategi ke depannya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini adalah 3 produk kita. Ada lemon, ada peppermint, dan juga sweet orange. Ini juga best seller, enak banget. Kapan-kapan kalau mau teman-teman di Akprin mau lihat atau mau coba produk kita, bisa mampir ke outlet kita ya. Nah, ini dia packaging kita, box kayu seperti ini isinya adalah 3. Ini bermanfaat sekali untuk menyimpan essential oil supaya lebih awet. Nah, ini seperti ini nih, oilnya lemongrass, juga salah satu best seller kita. Seperti ini kemasannya. Nah, ini ada 2 kemasannya, packagingnya ada yang berbentuk box seperti ini, dan juga berbentuk tabung seperti ini untuk kemasan 1. Ini dia, jadi kecil banget ya, kalau misalnya teman-teman mau bawa untuk teman-teman mau bawa untuk pergi-pergi nih, traveling atau kemanapun, selain hand sanitizer, essential oil ini wajib banget untuk kalian bawa. Nah, gimana cara penggunaannya? Ada 3 cara, yaitu pertama dengan menghirup langsung dari botol, jadi dibuka, terus kita hirup aromanya. Kemudian yang kedua dioleskan pada telapak kaki, karena sumber saraf kita itu ada di telapak kaki. Jadi kalau misalnya teman-teman sakit perut atau mungkin lagi kecapean, nah itu langsung oleskan di telapak kaki kita. Yang ketiga adalah dengan menggunakan diffuser. Ini banyak sekali ada atau dijual dimanapun, sekarang udah hits banget essential oil, bisa banget digunakan dengan diffuser. Jadi kalau di kamar nih, di kamar teman-teman nih, kalian pengen relax, habis ujian, pusing, nyalakan langsung diffuser dengan essential oil. Nah, ini adalah dukungan stakeholder kami. Kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, kemudian Kementerian Desa atau Kemendes, kemudian Kementerian Kehutanan, ada Astra Internasional, kemudian ada PUM, Netherlands Senior Expert, ini dari Belanda, kemudian ada PANUS, dari Singapura, dan juga ITB, dan juga Palladium dari Inggris. Oke, baik. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sama saya, boleh banget. Ini Instagram saya, Arum Cahaya, dan juga untuk kalau mau tahu tentang oilnya, atau mau lihat-lihat nih tentang pabriknya itu kayak gimana, itu nanti kita ada semuanya di sini di @nares_essential_oil. Ya. Dah. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab ya Ibu Zakia. Baik, begitulah presentasi saya hari ini atau cerita saya atau sharing-sharing hari ini. Terima kasih banyak kepada semuanya atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya materi kewirausahaan kali ini, selain berwirausaha, membuka usaha, tapi lebih banyak memberdayakan masyarakat yang kurang mampu ya Mbak Arum ya. Betul. Luar biasa ini. Nah, ini sebetulnya di program kemahasiswaan juga ada Mbak Arum, jadi memberdayakan masyarakat seperti yang tadi sudah saya presentasikan. Oke, mungkin ada dari Maba mau mengajukan pertanyaan, mumpung ini ada ahlinya, jadi kalian tidak, kalau misalkan kalau kalian sudah jadi mahasiswa, nanti kalian bisa mengajukan beberapa hibah di Kemendikbudristek, ada beberapa dana kewirausahaan yang bisa kalian ikuti kompetisinya, dan kalian akan bisa mendapatkan dana dari 5 juta hingga 40 juta rupiah. Dan ini mungkin kalian bisa tanya nih ke Mbak Arum, strateginya apa supaya nanti kalian bisa hidup mandiri ya, karena banyak sekali mahasiswa sekarang itu yang sudah tidak minta orang tuanya atau bahkan mereka sudah mampu memberi sesuatu kepada orang tuanya ketika mereka masih kuliah. Ngoten ya Mbak Arum ya. Ya, monggo yang mau tanya, saya persilakan, ada 3 pertanyaan
Yang saya buka, ada yang mau tanya? Oh, ada yang raise hand? Monggo. Ya, selamat siang. Oke. Terima kasih Ya, atas selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, sebelum saya bertanya, perkenalkan nama saya Balsasar Delobo dari jurusan Bisnis Digital. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa yang tertarik untuk berwirausaha untuk melihat peluang bisnis yang memiliki prospek bisnis yang baik untuk jangka waktu ke depannya? Terima kasih. Wah, bagus ya pertanyaan ya, jurusannya bisnis digital. Moga Mbak Arum bisa langsung dijawab. Oke, baik, terima kasih Mas Belsazar atas pertanyaannya. Oke, bagaimana cara kita melihat potensi yang ada di sekitar kita ya? Ya, yang pasti pertama kita kalau melihat peluang itu memang dibutuhkan waktu atau dibutuhkan kepekaan terhadap diri kita sendiri nih. Yang paling penting adalah kita bertanya nih, solusi apa ya, atau mungkin kita bisa mencari masalah yang timbul di sekitar kita seperti apa gitu. Kalau dari pengalaman saya pribadi, sebenarnya kan kenapa membuat Nares ini, itu kan muncul dari suatu masalah yang ada gitu Mas. Yang pertama adalah kenapa masyarakat di sekitar daerah tersebut yang saya ceritakan tadi itu miskin-miskin. Kenapa? Itu kan berarti ada masalahnya. Masalahnya apa nih? Oh, ternyata mereka nggak punya wawasan atau nggak punya cara untuk bisa menghasilkan uang lebih. Padahal di sekitar mereka itu ada yang namanya daun cengkeh gitu kan, yang itu memiliki potensi yang sangat besar. Nah itu kalau untuk yang di bagian industri yang kita lihat peluangnya dari situ ya, masalah yang ada. Yang kedua adalah dari mulai kita membuat Nares dalam bentuk retail. Sebenarnya masalah yang kita alami itu adalah karena pada saat itu bisnis kita di industri sedang mengalami penurunan. Jadi masalah saya waktu itu adalah saya nggak punya dana nih untuk bisa survive. Pada saat itu mandek gitu dananya. Terus apa yang bisa saya lakukan? Masalahnya karena saya harus saya harus mencukupi kebutuhan hidup saya nih. Nah, ternyata saya lihat masalahnya adalah orang-orang ini sangat peduli dengan gaya hidup sehat. Dan essential oil ini adalah salah satu penunjang untuk kita bisa hidup lebih sehat. Nah, dari masalah itu saya berpikir bahwa oh oke, berarti karena saya udah buat essential oil dan ini biasanya saya supply ke daerah, kita supply ke pembuat obat, terus juga kosmetik. Nah, berarti ini tidak hanya digunakan untuk gaya hidup sehat, tetapi juga gaya hidup kecantikan atau kebugaran jasmani yang dirasakan atau diinginkan para konsumen kita pada saat itu. Jadi mungkin itu bisa menjawab. Jadi yang pertama adalah permasalahan, kemudian tanyakan kepada konsumen itu sebenarnya mereka butuhnya apa. Nah, dari kita bertanya itu mereka akan memberikan masukan dan dari situ kita akan bisa lebih berinovasi tentang oh kita harus buat begini, kita harus buat begini gitu. Intinya adalah melihat masalah apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Mungkin memang nggak bisa langsung, tetapi semua itu bisa dicoba dari hal kecil, kira-kira apa nih permasalahannya, kita bisa buka dari YouTube, kita bisa buka dari mana-mana. Nah, itu semuanya lebih mudah didapatkan aksesnya. Itu Mas Belsazar. Semoga membantu menjawab. Ya. Terima kasih. Ini mohon maaf Ibu, ini suaranya nggak kedengeran ya? Halo? Halo, sepertinya suaranya saya tidak dengar Ibu, mohon maaf. Ya, oke. Sudah. Halo? Oh ya, halo Bu. Ini Bu Zakiyanya sepertinya lagi disconnect. So, kita tunggu sebentar. Oke.
Baik, izin masuk langsung ke pertanyaan berikutnya kepada Mas Marcellus Nipo. Silahkan Mas. Oke, langsung aja silahkan. Selamat siang semua. Oh Mbak, sorry. Baik, perkenalkan nama saya Marcellus Nipo dengan NIM 211064017. Saya dari jurusan Statistika. Nah, di sini saya ingin bertanya, dalam hal untuk menyampaikan proposal bisnis agar proposalnya diterima dengan hal lebih cepat, atau hal apa yang perlu kita lakukan atau taktik apa yang perlu kita lakukan sebagai dasar agar proposalnya bisa diterima. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Marcellus atas pertanyaannya. Oke, kalau untuk proposalnya yang pasti adalah itu kita juga nggak langsung bisa ya, tapi kita juga belajar dari awal, kita perbaiki terus-menerus. Yang pasti kita harus bisa memperhitungkan untuk BEP atau apa namanya break even point itu jangka waktu kita bisa balik modal itu seperti apa, kemudian visi misi kita ke depannya seperti apa, dan ketika kita mengirimkan proposal dan proposal yang sudah diberikan, yang paling penting ketika kita bertemu dengan calon apa namanya yang akan membantu kita itu kita tahu persis apa yang kita inginkan. Jadi kadang mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang menjebak gitu, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak wajar. Nah, itu yang harus siap untuk kita jawab gitu. Yang paling penting mungkin itu nggak semuanya sama ya orang-orang yang memberikan dana itu. Tapi yang paling penting adalah kita paham betul visi dan misi kita. Kalau untuk cara pembuatan proposalnya, saya rasa dan saya yakin juga di IST Akprin ini kan sudah ada programnya ya, Mbak, untuk yang seperti sudah disampaikan Ibu Zakia tadi tentang pembuatan proposal di bagian untuk bisa disetujui oleh kementerian, itu semuanya sudah ada di sana. Soalnya kalau misalnya saya bagaimana bentuk proposal kita itu memang bisa berbeda-beda karena setiap bisnis itu kan memiliki memiliki goals atau memiliki tujuannya sendiri-sendiri ya, atau memiliki skema yang berbeda-beda. Yang paling penting adalah itu tadi visi dan misi dan juga perhitungan kita secara matang nih, itu yang harus kita sampaikan di dalam proposal kita gitu. Terima Itu kasih, Mbak Marcellus. Oke. Ya. Ya, terima kasih Mbak Rum atas jawabannya. Begitu ya. Nanti untuk mengenai proposal nanti ada kok forumnya sendiri di kampus. Nanti kalian akan dibimbing untuk bagaimana lolos di pendanaan bagi mahasiswa. Mungkin ini yang ketiga ya, yang terakhir mungkin ya, karena waktunya sudah habis. Nanti yang belum kesempatan dijawab pertanyaannya mungkin bisa lain kali. Saya persilakan pada Joko Winarno. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya Joko Winarno dari jurusan Teknik Kimia. Pertanyaan saya itu, namanya bisnis itu kan pasti ada berhasil, ada yang tidak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara memulai bisnis dengan keberhasilan 98%? Atau 100% lah, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, oke. Monggo Mbak Rum. Iya, terima kasih banyak Mas Joko Winarno. Jadi gini, untuk bisnis, seorang pebisnis itu membutuhkan banyak sekali kegagalan yang harus dicapai gitu. Kalau misalnya mau ditanya bagaimana kita tahu itu akan berhasil 90% atau bahkan 100%, mungkin saya bisa share kalau di dalam keberhasilan kita itu kan beda-beda ya. Yang kita punya goals, kita pengen bikin pabrik besar banget, nah itu keberhasilan kita. Ada yang sebenarnya keberhasilan dari seorang pebisnis itu hanyalah bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Yang paling penting dalam berbisnis itu adalah
kita pandai melihat peluang. Apakah itu 90% atau enggak, itu kita banyakin referensi, Mas, yang pasti yang paling penting. Jadi tidak hanya satu referensi aja gitu. Misalnya nih kita memulai naras ini atau bikin essential oil ini juga dulu awalnya kita nggak tahu itu akan berhasil berapa persen. Yang kita lakukan adalah terus-menerus konsisten atau terus-menerus mencari cara gimana supaya bisa survive. Tingkat keberhasilannya tuh juga pasti kita lihat dengan cara kita ikut forum sana sini, kemudian kita sharing dengan teman sana sini. Berarti kayaknya bisnis ini kurang bagus nih, karena sebenarnya banyak yang berhasil di modal yang nggak seberapa, tetapi tingkat keberhasilannya lebih besar. Nah, itu tadi cara kita kalau berhasil 90% 100% saya nggak bisa memastikan berapa persennya gitu. Tapi yang paling penting adalah konsisten melakukan itu. Kalaupun misalnya bisnis yang kita lakukan sekarang itu bukan yang kita mau, pasti kita akan dapat jalan untuk untuk dapat bisnis itu yang lain gitu. Yang paling penting adalah jangan fokus ini nanti akan berhasil berapa persen gitu ya, atau kan 100% atau 90% gitu. Tetapi fokus kepada konsistensi dari yang kita lakukan. Kita pasti akan menemukan jalannya, kita pasti akan menemukan celah-celah yang bisa kita masuki gitu. Karena kita perjalanannya juga panjang banget ini sebelum menemukan essential oil. Kita sempat jualan angkringan, kita juga sempat jualan saya juga sempat jualan produk-produk baju, produk-produk jilbab gitu. Tapi pada akhirnya karena kita konsisten walaupun itu nggak nyambung awalnya, tapi akhirnya kita melihat peluang yang ada. Itu tadi. Seperti itu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mbak Arum atas jawabannya. Mungkin ini ada waktu sisa sekitar 5 menit. Saya buka pertanyaan kesempatan untuk dari statistik Godeliva, monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana bisnis Ibu sejak awal hingga saat ini. Yang mau saya tanyakan, dalam menjalankan suatu bisnis atau berwirausaha, kira-kira tips yang paling bagus atau tepat bagi seorang wirausahawan agar usahanya itu berjalan dengan lancar atau usahanya bisa sukses? Itu saja. Oke, monggo Mbak Arum. Oke, tips supaya bisnis berjalan dengan lancar ya. Yang pasti adalah yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah konsisten. Konsisten itu adalah kunci dari semuanya, Mbak. Ketika kita melakukan sesuatu, bisnis, konsisten, kesabaran, dan passion. Itu yang passion atau tekad atau hasrat gitu ya ketika kita melaksanakan itu. Karena kalau kita nggak punya yang namanya passion, nggak punya yang namanya tekad, nggak punya yang namanya kesabaran atau kegigihan, kita pasti akan cepat merasa putus asa gitu. Karena di dalam bisnis itu semuanya serba mengejutkan gitu. Ada yang pada saat ini kita berhasil tapi bisa kita tahu-tahu turun gitu. Tapi kita naik lagi, kita standar lagi. Nah, sesuatu yang tidak stabil itu membutuhkan mental yang stabil, yaitu tadi passion, kesabaran atau kegigihan, dan juga tekad. Kalau udah punya 3 itu, seberapapun kita susah menjalankan bisnis, itu pasti kita akan ketemu jalannya. Ada aja jalannya kayak, kita nggak berhasil di sini nih. Oke, berarti aku geser ke sini nih. Kita nggak berhasil cara ini nih, kita ke sini lagi. Itu tips jitu, itu yang pegangan kita tuh 3 itu. Beda lagi kalau saya melihat peluang ya. Kalau lihat peluang itu kan di mana-mana itu ada peluang. Nah, ketika kita sudah menemukan peluang, kita lakukan itu harus konsisten dan kita harus punya ketiga poin yang saya sebutkan tadi. Gitu ya Mbak Godeliva. Terima kasih. Ya. Mbak Arum atas jawabannya. Luar biasa ya materi pada siang buat itu. Ini mahasiswanya banyak sekali yang tertarik di kewirausahaan sebetulnya. Nanti bagi yang tertarik mungkin nanti ketika kalian sudah kuliah itu di setiap jurusan ada dosen-dosen yang akan membimbing mahasiswa dalam pembuatan proposal yang akan ada kesempatan
untuk mendapat dana hibah yang bisa itu ya kan oleh Mbak Arum sebagai pemilik Nares Oil ya Mbak ya, atau Essential Oil yang sudah sangat menginspirasi bagi kami khususnya bagi Maba ISC Akpri Jakarta. Mungkin itu dari saya sebagai moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi